Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldian Fauzan dari NIM 21073039. Baiklah, bertemu lagi di perkuliahan daring hari ini. Saya akan membahas tentang analisis administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien, demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Kalau dari pengertiannya, sebenarnya sangat mendukung bahwa tujuan dari pendidikan itu bisa dicapai. Kenapa segala sesuatu telah didesain dan dirancang yang telah dibuat, tapi sampai saat ini kurikulum masalahnya sama. Akibat kualitas pendidikan yang rendah, perubahan kurikulum terus berganti. Kita lihat dari administrasi kurikulum. Ada dua pengertian. Yang pertama itu artinya sempit dan yang kedua artinya lebih luas. Sempit artinya adalah seperangkat mata pelajaran yang kemudian dibahas oleh peserta didik di dalam kelas, tapi lebih dari itu namanya kurikulum adalah sejumlah pengalaman belajar yang dimiliki pendidik. Untuk demikian ditawarkan dan dikembangkan ke peserta didik. Ada 4 proses administrasi kurikulum. Yang pertama itu perancangan kurikulum. Perancangan kurikulum adalah perancangan kesempatan belajar yang dimaksud untuk membina siswa atau peserta didik ke arah perubahan perilaku yang diinginkan dan menilai moral perubahan yang terjadi pada diri peserta didik. Tujuan dari perancangan yaitu dengan dikembangkannya dalam bentuk kerangka teori dan penelitian terhadap kekuatan sosial, pengembangan kebutuhan gaya belajar siswa. Yang kedua yaitu pelaksanaan kurikulum. Pelaksanaan kurikulum di sekolah direalisasi dalam proses belajar mengajar sesuai dengan prinsip-prinsip tuntunan kurikulum yang telah dikembangkan dari kurikulum suatu jenjang pendidikan. Yang ketiga, pengawasan yaitu mempertahankan dan menjaga dengan baik. Fungsinya pengawasan adalah mempertebal rasa dan tanggung jawab pejabat yang diserahi tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pembelajaran untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kelalaian, dan kelemahan agar tidak terjadi yang tidak diinginkan. Yang keempat yaitu evaluasi. Evaluasi adalah bagian dari sistem manajemen perancangan organisasi, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum yang dirancang dari tahap perancangan organisasi, kemudian pelaksanaan, dan akhirnya monitoring dan evaluasi itu sendiri. Baiklah, fungsi dari administrasi kurikulum. Yang pertama itu meningkatkan efisiensi pemanfaat sumber daya kurikulum. Memperdaya sumber maupun komponen kurikulum dapat ditingkatkan melalui pengelola yang direncanakan dan efektif. Yang kedua itu meningkatkan efektivitas kinerja maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga yaitu meningkatkan referensi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik. Kurikulum dikelola secara efektif dapat memberikan kesempatan peran guru dalam administrasi kurikulum. Yang pertama yaitu implementer. Implementer itu sendiri yaitu dalam melaksanakan perannya, guru hanya menerima kebijakan perumus kurikulum. Yang kedua yaitu adapters. Guru berperan lebih dari sebagian pelaksanaan kurikulum, tetapi juga sebagian penyelaras kurikulum dengan kebutuhan siswa dan kebutuhan daerah. Dan yang ketiga yaitu developer. Developer itu sendiri
adalah guru berwenang dalam mendesain kurikulum, bukan saja menentukan tujuan dari isi pembelajaran yang akan disampaikan, tetapi juga dapat menentukan apa yang dikembangkan serta bagaimana mengatur keberhasilan itu sendiri. Yang keempat yaitu researcher. Adalah peran guru ini sebagai peneliti kurikulum, bagian dari tugas profesional guru yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerja sebagai guru. Baiklah, hanya sekian dari analisis dari video Bapak. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.